nanti dapat berapa taspenya bisa dicek estimasinya juga kan. Kalau estimasinya kayak aku gini, PNS yang di usia 28 jadi PNS itu kira-kira? Ya, bisa dicek juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Silvi. Kali ini saya bareng Bang Kowi, salah satu ASN di instansi saya. Kita akan ngobrol seputar pensiun dini ya, Bang? Iya, lebih tepatnya aku yang tanya. Iya. Langsung saja. Gini, soal pensiun, karena udah jelas kalau kita nanti PNS, udah usia mentok, kalau misalnya fungsional usia 60, selesai dapat pensiunan ya. Iya. Berapa sih nominal pensiun yang akan kita terima? Nominal apa ini? Nominal jumlah, taspen? bukan apa pensiunan. Gaji pokok. Gaji pokok yang kita terima per bulan setelah kita pensiun. Kalau gaji pokok itu dihitung dari 75% dari Gaji terakhir. Ya. Oke, jadi gaji terakhir teman-teman nanti ketika usia 60 berapa? Kalau misalnya 6 jutaan, diambil 75. Nanti ditambah tunjangan-tunjangan juga ada. Tunjangan masih dapat berarti ya? Masih dapat tunjangan anak, tunjangan makan itu juga ada. Iya, ini teman-teman P3K, mohon maaf ini kita bahas soal PNS dulu ya. Bukan bermaksud mengiming-iming, tapi kita menginformasikan aja. Iya. Ya. Iya. THR dapat. Gaji 13 dapat. masih dapat. Wah, gitu ya. Nah, terus pensiun itu bertahan sampai berapa lama? Misalnya nih, aku nanti usia 60 pensiun, kemudian kita nggak tahu usia ya. Misalnya usia 70 kok udah ketemu sama usianya, udah selesai. Iya. Nah, pensiunnya masih bertahan nggak kira-kira? Kalau ada ahli warisnya kayak istrinya. Oke. Berarti akan bertahan selama ada ahli waris ya? Iya. Kalau ahli warisnya nggak ada? Ya sudah stop. Berarti tidak dibayarkan langsung brek begitu enggak? Enggak. Berarti berhenti sesuai. Sesuai. Berarti mari kita berdoa semoga teman-teman PNS semuanya usianya panjang lah. Amin. Sampai 70 lebih kalau bisa. Atau ahli warisnya bisa seterusnya. Ahli waris ini yang dimaksud siapa? Istri aja, pasangan aja? Istri, kalau ada anak yang masih menjadi tanggungan itu juga bisa. Berarti ahli warisnya adalah pasangan atau anak yang masih menjadi tanggungan. Berarti masih dalam satu kakak. Iya. Kalau sudah pisah kakak berarti udah berhenti. Udah berhenti. Oh, anak yang masih begitu. Ya. Apa ya, masih bersekolah istilahnya. Iya, hingga umur 25 batasnya itu anaknya. Terus kalau PNS itu misalnya anaknya udah pada kuliah semua atau udah pada nikah semua, jadi dia nggak ada tanggungan anak, gaji 13 tetap cair enggak? Kan, untuk pensiunan. Iya, kan itu kan gaji biasanya kan untuk cair, pendidikan juga. Tetap cair ya? Cair. Subhanallah, enak ini. Terus kalau masalah pensiun lagi nih, kan banyak yang tanya tentang pensiun untuk yang mengundurkan diri. Pensiun dini berarti. Pensiun dini, kira-kira itu gimana aturannya? Aturannya kayak gimana maksudnya? Misalnya nih ada temanku yang dia itu resign, gara-gara dia nggak serak lah dengan situasi PNS, jadi dia udah bekerja selama 5 tahun lah, misalnya, terus dia mengundurkan diri, dia dapat hak untuk pensiunnya nih Kak? Kalau kayak gitu ya ada aturannya. Kalau pensiun dini kan bisa karena sakit atau dia karena sehat, karena mengundurkan diri. Mengundurkan diri kayak gitu ya. Nggak karena apa-apa ya, karena nggak cocok aja jadi PNS. Ya nggak dapat. Oh nggak dapat ya? Iya. Berarti yang dapat karena baru masa kerja 5 tahun. Oh gitu. Kalau mundurnya sudah 20 tahun terus mundur? Iya ada. Walaupun kemauannya sendiri tanpa adanya sakit, tanpa adanya apapun, masih bisa berarti? Iya masih bisa, kalau disetujui itu Bang. Oh, berarti bergantung persetujuan juga ya? Persetujuan juga. Terus pensiun dini itu akan diakui ketika seorang pegawai ini masa kerjanya berapa tahun? Masa kerja sekitar ya kurang lebih 20 tahun. Kemudian udah memasuki usia 40 tahun ke atas itu udah bisa mengajukan pensiun dini. Pensiun dini yang diakui yang akhirnya diakui, tiap bulan akan diberikan. Nah, kalau misalnya nih, kan pernah ada peristiwa ya. Ini peristiwa dari beberapa tahun yang lalu, saya dapat cerita dari teman saya. Jadi ada temennya itu yang dia CPNS, kemudian proses latsar, kemudian pas dia berangkat itu mengalami kecelakaan. Nah, akhirnya ternyata dia dihitung pensiunnya dan setiap bulan dia dapat. Padahal dia masih belum PNS, dia masih proses CPNS, proses latsar, kan mau jadi PNS perajabnya kan. Tapi dia kecelakaan, akhirnya dia meninggal, tapi dapat. Itu gimana itu? Nah, itu kan karena juga merupakan apa ya? Melaksanakan tugas dari itunya, dari
lembaganya ya atau administrasinya. Administrasinya, jadi ya masih bisa dapat. Oke, berarti pensiun dini yang tidak atas permintaan pribadi ya, tapi atas dasar musibah. Kayak berarti gitu. itu tidak ada ukuran masa kerja ya, berarti? Tidak. Oh gitu, berarti yang ada ukuran masa kerja adalah yang pensiun dini keinginan sendiri. Oh iya ya, berarti udah mulai terbuka ini pemahaman kita ya. Jadi karena banyak teman-teman yang gini, aduh aku tak jadi PNS nanti kalau udah keluar 10 tahun pengen keluar lah biar dapat gaji terus aku tak fokus usaha. Berarti kayak gitu nggak bisa ya? Bisa. Oke, kan jadi juga pensiun dini itu kan ada kriteria-kriterianya juga. Oke, kriterianya banyak. Jadi kalau teman-teman mengajukan sendiri, nggak ada dasar apapun, nggak ada dasar sakit, nggak ada dasar sudah lemah bekerja ataupun meninggal, itu susah. Itu susah. Ya, dan kebanyakan nggak dapat. Nggak dapat. Oke, ya oke. Jadi gitu ya ternyata pensiun ya. Kemudian kalau kita mengajukan pensiun itu langsung diambil aja lah. Maksudnya diambil sekali bayar gitu. Maksudnya gimana? Jadi kan pensiunan kan menerimanya setiap bulan. Iya. Nah, kita itu pengen kita nggak nerima setiap bulan, langsung dibayarkan langsung aja di muka udah nanti tiap bulan. Oh, nggak bisa itu. Karena kan bisa. setiap bulan itu kan ada absennya, enrollment itu. Oh, di gitu. PT Taspen itu. Iya, iya. Jadi setiap bulan yang bersangkutan yang pensiun itu harus absen. Nah, kalau sudah absen baru cair itu gajinya. Gitu. Kalau nggak absen ya mungkin bisa dianggap sudah nggak ada, udah meninggal atau gimana gitu. Jadi iya. Terus syaratnya pensiun kira-kira ribet nggak biasanya? Yang pernah dialami? Kalau sekarang itu mudah karena sistemnya online semuanya. Oh gitu. Karena kemarin kan pernah teman kita yang sudah pensiun, Bu Emi kan, Ibu Emi. Beliau kan mengalami kendala ketika ada permasalahan di nama ijazah dan SK-nya kan berbeda itu. Iya, berbeda itu. Jadi membutuhkan proses perbaikan dari SK awal, SK CPNS-nya kali yang itu bermasalah. Jadi pensiunnya agak terlambat itu. Oh gitu. Kalau terlambat, dia tetap dapat gaji nggak dari? Dapat tetap. Dan nggak ngembalikan ya? Ngembalikan. Kan selama itu kan masih gajinya normal. Misalnya pensiun di bulan Juni masih menerima full gaji yang seharusnya sudah pensiun itu cair gaji pensiunnya di bulan Agustus misalnya, nah 2 bulan itu mengembalikan gitu. Berarti misalnya nanti aku pensiunnya Mei ya, kan aku di bulan Mei, Mei tahun 61 atau berapa itu nanti, Mei. Tapi misalnya berkasku ada masalah nih, belum keluar, jadi Mei, Juni, Juli, September baru keluar. Mulai dari Mei ke September masih dapat gaji. Tapi gaji itu nanti akan dikembalikan. Gitu. Gaji pokok aja atau semuanya? Ya, nanti ada hitungannya sendiri. Oh, ada hitungannya. Ada hitungannya Tukin TPP tetap masih hitungan dikembalikan? Iya, dikembalikan semuanya. Berarti ya kalau kita dapat gaji ya disimpan aja berarti ya? Iya. Daripada nanti ke belakangnya taspennya bermasalah, nantinya juga berpengaruh itu. Tapi pernah nggak yang bermasalah berpengaruh akhirnya nggak cair? Pernah ada peristiwa kayak gitu enggak? Kalau nggak cairnya itu nggak ada, cair semuanya. Pasti cair, cuma nanti mengembalikan sisanya, sisa kelebihan itu harus mengembalikan. Terus kayak pernah dengar ada apa, tapera atau apa itu? Iya. Itu juga keluar nanti? Keluar nanti. Jadi pesangon PNS itu ada apa aja selain taspen? Taspen, ada tapera. Ya itu aja sebenarnya, dua ini aja. Cuma nanti taperanya itu nggak bisa langsung cair seperti taspen. Misalnya bulan ini sudah menerima SKPP ya, kan di-online-kan untuk pencairan taspen. Terus biasanya bulan berikutnya cair taspen. Nah, di tapera ini berbeda. Kalau P3K juga dapat tapera enggak? Belum tahu ini. P3K kan belum itu. Iya, ini juga sering ngobrol sama teman-teman yang P3K kan ya kita sering membahas soal pensiunan dan lain sebagainya. Cuman aku pribadi selalu memotivasi mereka ya setidaknya mereka sudah bisa bersyukur karena gaji yang diterima sudah layak dan TPP ataupun tukin juga mereka dapat. Setidaknya itulah, dan kalau mereka ingin mendapatkan penghasilan untuk investasi masa tua ya harus menabung sendiri. Karena toh juga gaji pokok mereka lebih besar daripada kita PNS loh. Iya. P3K selisih 400. Iya, segitu. Iya, untuk yang golongan 3A dan golongan 9 di P3K loh ya. Cuman kalau PNS kan nanti bisa naik golongannya. Nah, P3K ini nggak ngerti. Bisa naik kalau P3K ini mungkin mendapatkan kenaikan berkala.
gaji berkala ada, tapi naik pangkat. Itu berkala juga tergantung daerahnya masing-masing. Oh, tergantung daerahnya. Oke. Tapi kalau naik golongan dari 9 ke 10 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, sepertinya harus mengulang tes kembali. Oke, gitu. Jadi hampir sama kayak informasi yang pernah saya dapat. Jadi kalau dari 9 ke 10 ya harus tes kembali. Tes ulang. Berarti kan melepas yang 9 ini. Berarti berhenti atau resign, tutup kontrak untuk kemudian memperbarui lagi. Oke, ya. Oke. Berikutnya. Terkait pensiun berarti udah jelas. Untuk yang pensiun dini ini banyak yang tanya. Jadi pensiun dini kalau bukan permintaan sendiri, jadi atas dasar memang sakit, nggak pernah masuk, akhirnya ditawari, ternyata kata dokter udah nggak bisa kerja, kemudian karena meninggal, itu bisa turun tanpa ada perhitungan masa kerja. Tapi kalau permintaan sendiri, dilihat dulu alasannya dan pengajuannya pun juga diterima atau nggak diterima, bergantung pada atasan nanti yang memutuskan, ya. Dan untuk pensiun yang secara normal ya sesuai dengan ketentuan pekerjaan. Kalau yang kepegawaian 58 ya. Kalau yang guru 60, ada yang lebih dari 60 yang golongannya tinggi, dan nominalnya adalah total gaji terakhir plus tunjangan nanti diberikan 75%. Lumayan. Udah tua dapat gaji di atas 3 juta nggak ngapa-ngapain. Iya. Ya kan? Bahkan ada yang 4 juta. Ada yang 4 juta ya kalau yang yang tinggi golongannya. Oke. Iya. Oke, mungkin itu yang dibahas kali ini karena banyak teman-teman yang udah lama banget tanya tentang pensiun dan akhirnya keturutan dijawab di sini, langsung ngobrol sama kepegawaian saya. Jadi teman-teman PNS khususnya itu yang akan teman-teman dapatkan pensiunannya. Semoga informasi ini bisa lebih membuat teman-teman semangat, apalagi untuk meraih golongan setinggi-tingginya agar gaji pokok terakhirnya juga tinggi, pensiunan yang didapat tiap bulan juga tinggi. Yang jelas niatnya tidak untuk menghamburkan harta, tapi juga lebih ke arah memudahkan kita beribadah. Misalnya lebih mudah bersedekah, lebih mudah pergi ke Mekah, dan membahagiakan keluarga. Intinya itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.